warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah massa berunjuk rasa menuntut pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Ratusan jemaah calon haji asal Aceh Besar dilepas untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Sejumlah mahasiswa dan pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh menolak intervensi Kementerian Kesehatan. Segera dicopot agar bukti dan juga surat. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Tengah menuntut pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri. Desakan tersebut disampaikan atas dugaan keterlibatan jaksa dalam program pelatihan life skill yang didanai dari anggaran desa. Unjuk rasa yang digelar pada Senin lalu diwarnai orasi. Mereka bergantian menyuarakan pendapatnya sambil membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap jaksa. Dalam aksinya, massa mendesak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam program yang melibatkan dana desa dari 295 kampung di Aceh Tengah. Massa menuding Kajari Andi Hendrajaya diduga terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan kampung yang digelar di salah satu hotel di Takengon pada 24 hingga 28 Februari 2025. Setiap desa diwajibkan mengirimkan 2 peserta dengan biaya sebesar 25 juta rupiah per desa. Jika dikalkulasikan, dana yang terkumpul mencapai 7,3 miliar rupiah. Aksi daripada agensi masyarakat dan mahasiswa penyelamat kampung Kabupaten Aceh Tengah, yakni Kejagung dengan KPK harus memeriksa ataupun mengusut tuntas kasus-kasus yang ada di Aceh Tengah hari ini, terutama itu aliran dana desa yang dugaan kami ada permainan dari Kajari langsung. Artinya supaya keterbukaan, dan tadi kami telah mendengar klarifikasi daripada Kajari tidak ada, namun kita hari ini mendengar informasi ataupun memegang bukti bahwasanya itu benar adanya. Jadi ini kan 2 pendapatan yang berbeda. Maka daripada itu kita dari aliansi akan menyurati KPK dan juga Kejagung yang akan terus memeriksa sampai kasus ini tuntas dan kita tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Sementara itu, dalam pertemuan dengan mahasiswa, Kajari Andi Hendrajaya membantah semua tuduhan tersebut. Namun setelah pertemuan, Kajari langsung meninggalkan ruangan dan menolak untuk memberikan keterangan kepada wartawan. Ramadan melaporkan dari Aceh Tengah. Puluhan jemaah calon haji JCH asal Kabupaten Aceh Barat Daya, Abdia dilepas menuju Banda Aceh. Sebanyak 64 JCH Abdia akan masuk asrama haji Banda Aceh sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Pelepasan jemaah berlangsung di halaman Masjid Agung Baitul Ghafur Abdia. Suasana haru mewarnai keberangkatan jemaah yang diantar keluarga dan kerabat. Jemaah calon haji Abdia tergabung dalam kelompok terbang atau Kloter 5 Embarkasi Aceh. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Kamis 22 Mei 2025 melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Dari 64 JCH terdiri dari jemaah laki-laki 23 orang, 41 jemaah perempuan. Pemkab Abdia membekali jemaah dengan uang saku sebesar 1 juta rupiah dari dana APBK 2025.
Kita berangkatkan itu 64 orang sesuai dengan SK Bupati. Jadi ini tergabung dalam kloter 5. Kemudian insya Allah nanti malam kita berada di Banda Aceh, kemudian masuk asrama itu malam Rabu, hari Rabu malam Kamis. Yang ngantarin siapa aja Pak? Yang ikut mengantar? Yang mengantarnya terutama adalah Kakang Kemenak dan pemerintah Aceh Berdaya. Dalam hal ini tentu Dinas Islam kan. Kemudian nanti penyerahan secara pemerintah di asrama haji itu langsung Pak Wabub untuk menyerahkan kepada panitia provinsi. Jumlah JCH asal Abdia pada tahun 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya yang 97 orang. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Sebanyak 425 jemaah calon haji JCH asal Kabupaten Aceh Besar dilepas melalui sebuah acara sederhana dari Masjid Al-Munawarah Kota Janto. JCH asal Aceh Besar tergabung dalam kelompok terbang 5 dan 11 yang akan diberangkatkan pada Rabu 21 dan 28 Mei 2025 mendatang. Para jemaah calon haji yang berasal dari 23 kecamatan diantar keluarga dan kerabat karena kebanyakan jemaah lanjut usia. Pelepasan jemaah juga ditandai tradisi pesiju atau tepung tawar sebagai simbol mendoakan kelancaran beribadah selama proses ibadah haji. Para jemaah diharap meninggalkan sifat-sifat negatif seperti ria dan takabur saat menjalankan ibadah haji. Para jemaah ikut peduli dan membantu sesama jemaah haji. Kita berharap semua jemaah haji yang berasal dari Aceh Besar, khususnya dan juga daripada Aceh umumnya dan juga Indonesia itu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mereka diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah hajinya dengan maksimal ya. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan pahala haji mabrur. Jadi kita juga memesan kepada mereka untuk selalu saling menjaga, kemudian menghormati aturan-aturan yang berlaku di Arab Saudi. Ke-425 orang CJH Aceh Besar terdiri dari 171 laki-laki dan 259 jemaah perempuan. 43 diantaranya masuk dalam kelompok terbang 5 yang diberangkatkan pada Rabu 21 Mei 2025. Sedangkan kelompok terbang 11 akan diberangkatkan pada 28 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat tajam. Seorang peternak bisa menjual hewan kurban hingga puluhan ekor pada tahun ini. Permintaan hewan kurban yang meningkat umumnya sapi. Banyak peminat datang dari berbagai daerah untuk memesan sapi yang akan dijadikan hewan kurban. Meski permintaan meningkat, harga hewan kurban masih stabil. Harga sapi bervariasi antara 11 juta rupiah hingga harga 23 juta rupiah per ekor. Namun seekor sapi jumbo bisa terjual seharga 40 juta rupiah per ekor. Seekor sapi seberat 300 kg dijual 40 juta rupiah per ekor. Sapi tersebut sudah terjual yang akan diambil saat kurban. Sekitar 300 kilo. Ya, selama menjelang Idul Adha ini alhamdulillah meningkat mencapai dari awal pertama tahun kemarin 2024 kami bisa menjual sekitar cuma 25 ekor. Ini alhamdulillah bisa 35 ekor lah, berarti meningkat dari 10 ekor. Bervariasi yang terkecil sekarang mencapai 11 juta. Dan 11 juta sampai yang termahal 23 juta yang kami jual di korban ini. Sapi dan hewan kurban lainnya telah menjalani pemeriksaan,
sehingga warga tidak perlu ragu. Untuk kesehatan hewan-hewan kurban yang berada di kepemilikan Pak Sunar sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan yang berwenang untuk saat sebelum dipotong. Setelah dipotong juga nanti akan didatangkan lagi dokter hewan yang kami datangkan dari dinas untuk diperiksa lagi kesehatan setelah dipotong. Pemeriksaan sapi kurban berlangsung sebelum dan setelah disembelih. Langkah ini untuk mencegah penyebaran penyakit yang berakibat pada kesehatan warga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh, Tamiang.